Kita kenalan dulu sama tokoh utamanya. Namanya Jack Sully. Jack ini mantan marinir, tapi dia sekarang lumpuh. Gak bisa jalan, harus pakai kursi roda. Hidupnya di bumi kayaknya buntu banget. Suatu hari, dia dapat kabar duka sekaligus tawaran. Saudara kembarnya, Tom, yang seorang ilmuwan meninggal dunia. Nah, si Tom ini punya proyek super mahal di Pandora. Proyek apa tuh? Namanya program Avatar. Jadi, ilmuwan ini bikin tubuh kloningan yang nge-mix DNA manusia sama DNA Navi. Jadilah tubuh Navi buatan yang bisa dikendaliin pakai pikiran. Kayak main game virtual reality, tapi ini level dewa. Masalahnya, avatar ini dibikin spesifik buat DNA si Tom. Karena Tom meninggal dan Jack ini kembar identiknya, ya cuma Jack yang bisa pakai avatar mahal itu. Modal DNA doang, si Jack yang gak ngerti apa-apa soal sains, akhirnya berangkat ke Pandora. Singkat cerita, sampailah Jack di Pandora. Dia di briefing sama dua bos besar. Yang pertama, Kolonel Miles Quaritch. Ini dia antagonis utamanya. Tipikal tentara garis keras, sangar, benci banget sama Navi. Dia bilang ke Jack, gue gak peduli sama program ilmuwan. Tugas lu di sini cari info kelemahan Navi. Kalau lo berhasil, gue jamin gue bakal bayarin operasi biar kaki lo bisa jalan lagi. Wah, tawaran menggiurkan buat Jack. Bos kedua namanya Parker Selfridge. Ini tipikal bos korporat yang ada di otaknya cuma duit dan unobtainium. Dia nggak peduli mau ngerusak alam atau ngusir Navi. Yang penting tambang jalan terus. Dia kasih deadline ke tim ilmuwan buat negosiasi damai sama Navi. Tapi ya kita tahulah itu cuma basa-basi. Di sisi lain ada tim ilmuwan dipimpin sama Dr. Chris Agustin. Chris ini legend. Dia yang bikin program Avatar, dia bisa bahasa Navi, dan dia benar-benar respect sama budaya mereka. Awalnya Chris sinis banget sama Jack. Apaan nih tentara dikirim ke sini, nggak ngerti apa-apa. Ya wajar sih, dia butuh ilmuwan dapatnya malah marinir. Dan momen yang ditunggu-tunggu tiba. Jack pertama kali login ke tubuh avatarnya. Bayangin, seumur hidup lo di kursi roda, tiba-tiba lo bisa lari. Bukan cuma lari, tapi lari pakai tubuh setinggi 3 meter, yang kuat banget. Jack langsung lari-larian keluar markas, ngerasain rumput pakai kaki barunya, dia ngerasa bebas. Gila, ini pasti feeling luar biasa banget. Misi pertama dimulai. Jack dalam wujud avatar bareng Chris dan satu ilmuwan lagi, Norm, masuk ke hutan Pandora buat penelitian. Hutan Pandora ini gila, keren banget visualnya. Tumbuhannya nyala-nyala pas gelap. Hewannya aneh-aneh, tapi juga bahaya banget. Gak lama, mereka ketemu Hammerhead Titanoder. Kayak badak raksasa lapis baja. Jack dengan jiwa marinirnya sosokan nantangin. Tapi bahaya sebenarnya baru muncul. Seekor Thanator, ini kayak macan kumbang versi alien. Predator puncak di Pandora. Super serem. Chris dan Norm berhasil kabur. Tapi Jack ketinggalan. Dia dikejar-kejar lari pontang-panting sampai akhirnya nyebur ke air terjun. Selamat sih, tapi dia sekarang tersesat. Sendirian di hutan Pandora pas malam hari. Mampus gak tuh? Malam di Pandora itu beda cerita. Semua hewan buas keluar. Jack dikepung sama segerombolan Vaporwolf. Kayak serigala alien. Dia udah pasrah siap-siap mati. Tiba-tiba muncul satu sosok Navi yang keren banget. Mana Vaporwolf itu satu persatu. Dia adalah Neytiri. Neytiri ini putri dari kepala suku Omaticaya. Awalnya dia sebel banget sama Jack. Ngapain lu di sini, manusia langit? Dia bahkan mau ngebunuh Jack. Tapi pas Neytiri mau mana Jack, tiba-tiba ada Ato Kirina. Ini kayak biji pohon suci yang melayang kayak ubur-ubur. Nempel di panah dan tubuh Jack. Neytiri kaget. Buat dia, ini tanda dari Ewa. Ewa itu semacam Tuhan atau ibu alam bagi suku Navi. Mereka percaya semua kehidupan di Pandora terhubung sama Ewa.
Karena dapat tanda itu, Neytiri walaupun masih kesal, akhirnya bawa Jack ke home tree, ke hadapan orang tuanya. Di home tree, Jack ketemu Eitukan, bapaknya Neytiri, sekaligus kepala suku, dan Moat, ibunya Neytiri, sekaligus pemimpin spiritual. Mereka semua curiga sama Jack, apalagi ada satu prajurit Na'vi namanya Sute, yang jelas-jelas benci banget sama Jack, dan dia ini calon jodohnya Neytiri. Jack diinterogasi, akhirnya Moat memutuskan, oke, kita lihat. Neytiri, tugas kamu ngajarin manusia langit ini cara hidup kita. Neytiri jelas protes, tapi nggak bisa nolak. Dimulailah sekolah alam Jack Sully. Ini bagian seru. Jack belajar bahasa Na'vi, belajar cara berburu pakai panah, belajar cara menghormati alam. Setiap pembunuh hewan harus didoain. Dia juga belajar naik Dire Horse, kuda aliennya Pandora. Awalnya, Jack kaku banget, gagal melulu, diketawain. Tapi karena dia marinir, mentalnya baja, dia terus belajar. Sementara itu, di dunia nyata, atau di markas manusia, Jack rutin melaporkan ke Kolonel Quaritch. Dia kasih semua info intelijen, struktur home tree, kebiasaan Na'vi, jumlah prajurit. Dia jadi mata-mata dengan imbalan janji operasi kaki tadi. Jack merasa dilema, tapi dia masih mikir ini cuma tugas. Grace juga seneng banget. Dia mindahin labnya ke tengah hutan, biar Jack bisa lebih fokus belajar budaya Na'vi. Di sini, Jack makin akrab sama Grace. Grace cerita betapa dia pengen banget Na'vi dan manusia bisa damai. Tapi si Selfridge ngebet banget pengen nambang home tree. Kembali ke pelatihan, ujian terberat Jack datang. Dia harus ngebonding sama Ikran atau Bansi. Ini semacam naga terbang yang jadi kendaraan udara Na'vi. Tempatnya di pegunungan melayang, yang gila banget pemandangannya. Prinsipnya, lo gak milih Ikran, tapi Ikran yang memilih lo. Dan sekali milih, itu untuk seumur hidup. Jack hampir mati, tapi akhirnya dia berhasil ngebonding sama satu Ikran. Dia resmi jadi salah satu dari pemburu di klan. Hubungan Jack sama Neytiri juga makin dekat. Yang tadinya benci, Neytiri mulai lihat kesungguhan Jack. Dia menunjukin tempat-tempat paling suci di Pandora ke Jack. Salah satunya pohon suara, tahu Tree of Voice, tempat Na'vi bisa dengar suara leluhur mereka. Di sini Jack mulai sadar hidup sebagai Na'vi jauh lebih nyata dibanding hidupnya sebagai manusia di kursi roda. Puncaknya, Neytiri bawa Jack ke pohon jiwa atau Tree of Souls. Ini tempat paling sakral. Di sana mereka berdua bukan cuma bersatu secara fisik, tapi mereka ngebonding pakai antena di rambut mereka itu. Ini semacam ritual pernikahan Na'vi. Mereka resmi jadi pasangan. Jack udah 100% jatuh cinta. Bukan cuma sama Neytiri, tapi sama seluruh Pandora. Di saat yang sama, deadline dari Selfridge habis. Bulldozer mulai bergerak mau ngerobohin pohon suara. Jack menggunakan avatarnya ngamuk. Dia hancurin kamera bulldozer. Di markas, Quaritch nonton rekaman itu. Dia marah besar. Si Sully ini udah gila. Dia udah belok, udah mihak alien. Quaritch langsung ambil alih komando. Dia datangin Jack yang lagi login di lab hutan. Dipaksa Jack logout secara kasar. Quaritch bilang, lo punya 1 jam buat yakinin mereka pindah, atau kita ratain home tree. Jack panik. Grace juga. Ini bencana. Jack langsung lari pakai avatar ke home tree. Dia ngaku semuanya di depan klan. Dengerin, gue dikirim ke sini sebagai mata-mata. Mereka, manusia, bakal datang buat hancurin rumah kalian. Suku Na'vi marah besar. Neytiri patah hati. Lo mengkhianati kami. Sutei langsung menangkap Jack dan Chris. Mereka diikat. Dan neraka dimulai. Kolonel Quaritch datang bawa armada penuh.
pesawat tempur, robot-robot AMP Suite, bawa misil, dia nggak peduli lagi. Home Tree ditembakin membabi buta, suku Navi ngelawan pakai panah. Ya jelas nggak seimbang. Ini adegan yang sedih banget guys. Home Tree raksasa itu tumbang, roboh, hancur lebur. Ribuan Navi tewas, termasuk Eitukan, bapaknya Neytiri. Mereka kehilangan segalanya. Di tengah kekacauan itu, Quaritch lokotin avatar Jack dan Grace di dunia nyata. Jack, Grace, dan Norm ditahan sebagai pengkhianat. Tapi nggak semua manusia jahat. Ada satu pilot helikopter cewek, namanya Trudy Chacon. Dia muak banget sama kekejaman Quaritch. Dia nekat ngebajak heli dan ngebantu Jack, Grace, dan Norm kabur dari markas. Mereka terbang bawa lingpod atau alat login avatar ke pegunungan dekat pohon jiwa, tempat sisa suku Navi mengungsi. Dalam proses kabur itu, Grace ketembak parah sama Quaritch. Jack dan kawan-kawan bawa Grace dalam wujud manusia ke Moab dan suku Navi. Mereka coba melakukan ritual di pohon jiwa, pindahin kesadaran Grace dari tubuh manusianya yang sekarat ke tubuh avatarnya. Tapi sayang, luka Grace terlalu parah, ritualnya gagal. Grace meninggal. Kata-kata terakhirnya, aku bersama Ewa. Jack sekarang tahu apa yang harus dia lakuin. Dia kehilangan Grace, Navi kehilangan rumah, dia harus ngedapetin kepercayaan mereka lagi. Caranya, dia harus melakukan hal gila, hal yang cuma ada di legenda Navi. Dia harus menaklukkan Toruk, si predator udara terbesar yang paling ditakuti, si bayangan terakhir. Dan dia berhasil. Jack dengan ikrannya berhasil ngebond sama Toruk raksasa itu. Dia terbang turun ke tempat pengungsian Navi. Semua Navi kaget, shock, terus langsung bersujud. Jack Sully, si manusia langit, sekarang adalah Toruk Makto, penunggang bayangan terakhir. Ini adalah pemimpin perang yang diramalkan dalam legenda mereka. Sute pun akhirnya respect dan nurut sama Jack. Jack sebagai Toruk Makto langsung roadshow ke klan-klan Navi lain di seluruh Pandora. Dia menyatukan mereka semua. Manusia langit menghancurkan rumah kita. Mereka mengambil apa yang mereka mau. Kita harus tunjukkan pada mereka. Ini tanah kita. Ribuan prajurit Navi dari berbagai klan berkumpul. Perang terbesar di Pandora nggak terhindarkan. Quaritch di sisi lain nggak gentar. Dia tahu Navi bakal nyerang balik. Target dia selanjutnya, pohon jiwa. Dia tahu kalau pohon jiwa hancur, moral Navi bakal hancur selamanya. Dia siapin bom terbesar dan pimpin serangan terakhir. Perang akhir dimulai. Gila, ini perangnya epic banget. Ribuan Navi di darat naik Dire Horse, dan di udara naik Ikran, melawan mesin-mesin perang manusia. Jack memimpin dari atas Toruknya. Awalnya, Navi kewalahan. Senjata api modern jelas lebih unggul dari panah. Banyak yang gugur. Trudy Chacon, si pilot pemberani, helinya ditembak jatuh. Sute juga tewas pas coba membajak pesawat musuh. Kelihatannya, Navi bakal kalah. Jack udah putus asa. Dia berdoa ke Ewa. Aku mungkin salah, tapi tolong bantu kami. Dan tiba-tiba, Ewa menjawab, alam Pandora marah. Semua hewan buas di Pandora, Thanator, Hammerhead, Viper Wolves, tiba-tiba menyerang pasukan manusia. Ewa telah mendengar doamu, kata Neytiri. Pasukan darat manusia kocar-kacir diserang hewan-hewan buas. Ini game changer. Di udara, Jack fokus ngejar pesawat Quaritch yang mau ngebom pohon jiwa. Terjadilah duel udara yang sangat sengit. Akhirnya, pesawat Quaritch jatuh. Tapi dia selamat. Dia keluar pakai robot AMP Suite-nya. Dia tahu di mana Jack login. Dia nemuin lingpod, tempat Jack wujud manusia lagi terbaring. Dimulailah duel final. Jack pakai avatarnya, lawan Quaritch pakai robot. Berantem sengit di hutan. Di saat yang sama, Quaritch berhasil mengerusak lingpod Jack. Udara beracun Pandora mulai masuk. Jack dalam wujud manusia mulai kehabisan napas. Koneksi avatarnya keputus. Avatar Jack langsung lemes, gak gerak.
Quaritch udah mau ngebunuh Avatar Jack. Tiba-tiba, Neytiri datang naik Thanator. Tapi Thanatornya dibunuh Quaritch. Quaritch lalu mau ngebunuh Neytiri. Pas Quaritch mau nebas Neytiri, Avatar Jack yang tiba-tiba sadar sedikit, nahan dia. Quaritch lalu fokus mau menusuk Jack dalam wujud manusia di dalam lingpot. Di detik terakhir, dua panah raksasa menancap di dada Quaritch. Dilepas oleh Neytiri, si kolonel jahat akhirnya tewas. Avatar Jack udah gak gerak. Neytiri lari ke lingpot yang rusak. Dia lihat, untuk pertama kalinya, wujud asli Jack. Manusia kecil yang lumpuh. Sekarat kehabisan nafas. Neytiri buru-buru masangin masker oksigen ke Jack. Jack sadar. Dia natap Neytiri. Dan dia bilang, I see you. Neytiri nangis, bales I see you. Ini deep banget. Artinya mereka benar-benar saling memahami jiwa masing-masing. Perang selesai, manusia kalah telak. Semua pasukan militer dan korporasi diusir dari Pandora. Mereka dipulangin ke bumi yang udah sekarat. Hanya beberapa manusia baik, kayak Norm dan beberapa ilmuwan yang diizinkan tinggal. Pandora selamat. Terus, gimana nasib Jack? Film ditutup dengan adegan ritual terakhir di pohon jiwa. Kali ini, mereka mau mindahin kesadaran Jack secara permanen dari tubuh manusianya ke tubuh avatarnya. Ritual dimulai. Moat, Neytiri, dan seluruh klan berdoa. Kita lihat Jack, manusia, nutup matanya. Lalu mata avatar Jack terbuka. Dia terlahir kembali bukan lagi sebagai Jack Sully manusia, tapi sebagai Jack Sully dari suku Na'vi. Gila, keren banget kan? Avatar bukan cuma soal visual, tapi ceritanya juga dalam. Tentang kolonialisme, tentang kerakusan manusia, tentang cinta, tentang pentingnya kita nyatu sama alam. Gak heran, film ini jadi film terlaris sepanjang masa. Segitu dulu rangkuman alur cerita Avatar 2009. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu di rangkuman film berikutnya.